Jika Anda hari ini adalah seorang asisten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat planter Indonesia. Di perkebunan kelapa sawit terdapat satu job title atau jabatan yang berada di atas mandor dan di bawah manajer. Dan jabatan itu adalah asisten. Apa itu asisten? Asisten diambil dari kata to assist yang artinya adalah membantu. Maka secara harfiah, asisten dapat diartikan sebagai pembantu dari seorang manajer atau seorang atasan dalam mengelola pekerjaannya. Namun dalam terminologi perkebunan kelapa sawit, asisten adalah orang yang dipercaya serta bertanggung jawab terhadap satu kawasan perkebunan dengan luas 500 sampai dengan 1000 hektar, dan ia juga berperan untuk membantu seorang manajer di dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Terdapat penamaan lain untuk jabatan asisten. Ada yang menyebutnya asisten divisi atau asisten afdeling, kepala divisi, kepala afdeling, atau penamaan-penamaan lain tergantung kebijakan daripada setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selain asisten kebun, terdapat rumpun jabatan lainnya dari jabatan asisten. Ada asisten pabrik, ada asisten HRD, ada asisten administrasi, ada asisten teknik, ada asisten mekanisasi, serta asisten-asisten lainnya tergantung daripada perkembangan serta improvisasi bisnis yang ada di setiap perusahaan. Apa yang membedakan antara asisten kebun dengan asisten pabrik, dengan asisten administrasi, atau dengan asisten-asisten lainnya? Pembedanya adalah seorang asisten kebun, ia menanggung jawabi satu kawasan teritorial yang mana seluruh bidang, seluruh aspek pekerjaan yang ada dalam satu kawasan tersebut ditanggung jawabi oleh asisten kebun. Sedangkan untuk asisten lainnya seperti asisten administrasi, ia hanya menanggung jawabi satu bidang pekerjaan, yaitu adalah administrasi dalam satu kawasan kebun tertentu. Begitu juga dengan asisten support, di situ ada CSR, ada HRD, ada partnership dan lain sebagainya. Ia hanya bertanggung jawab pada satu bidang pekerjaan tertentu. Berdasarkan terminologi tersebut, bahwa seorang asisten sejatinya adalah pembantu dari seorang manajer. Namun di dalam peran sebenarnya, seorang asisten harus memiliki pola pikir yang besar. Ia harus berperan dalam setiap langkah kakinya dengan menggunakan pola kerja PDCA. Apa itu? Plan, do, check, dan action. Seorang asisten, ia harus mampu membuat perencanaan kerja untuk mengelola luasan perkebunan yang ia tanggung jawabinya. Yang kedua adalah do. Di samping seorang asisten membuat perencanaan kerja, ia juga harus menjadi seorang pelaksana atau eksekutor dari setiap program yang telah ia susun sebelumnya. Yang ketiga adalah check. Ini sudah menjadi tugas mutlak dari setiap program kerja yang ia laksanakan. Di situ ada peran asisten untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan evaluasi sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan di hari kemudian. Dan yang keempat adalah action, yaitu membuat tindak lanjut dari setiap poin-poin evaluasi, dari setiap proses kerja yang dianggap perlu untuk perbaikan. Disitulah pola kerja seorang asisten yang sebenarnya. Apa yang menjadi karakteristik seorang asisten? Yang pertama, asisten bangun pagi. Itu sudah menjadi kewajiban mutlak daripada setiap seorang planter. Yang kedua, asisten bekerja 24 jam. Artinya adalah tidurnya seorang asisten tidak bisa lepas dari tanggung jawab terhadap seluruh aktivitas, terhadap seluruh hal-hal yang terjadi dari satu kawasan areal yang ia tanggung jawabinya. Dan karakteristik lainnya telah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang prinsip-prinsip kepemimpinan seorang planter. Karena seorang asisten, ia bekerja syarat dengan kepemimpinan. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator keberhasilan kerja seorang asisten? Seorang asisten dikatakan berhasil apabila ia mampu memenuhi 4 goal bisnis perkebunan. Yang pertama, peningkatan
yield atau peningkatan produksi tandan buah segar. Yang kedua, peningkatan rendemen atau kandungan minyak yang ada di pabrik pengolahan kelapa sawit. Yang ketiga adalah pengendalian biaya serta efisiensinya. Dan yang keempat adalah peningkatan kualitas pada setiap aktivitas kerja yang ia tanggung jawabinya. Dengan merujuk pada indikator keberhasilan seorang asisten, maka dapat diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab seorang asisten begitu besar. Maka dari itu, jika Anda hari ini adalah seorang asisten, besarkanlah hati Anda, besarkanlah kapasitas berpikir Anda, karena tidak sedikit tantangan yang akan dihadapi oleh setiap seorang asisten di dalam mengelola tugas dan tanggung jawabnya. Fasilitas apa yang diperoleh setiap seorang asisten? Pada umumnya perusahaan memberikan fasilitas berupa 1 unit rumah dinas yang berlokasi di kebun, dilengkapi perabotan rumah tangga, dan juga 1 orang pembantu rumah tangga. Yang kedua, seorang asisten diberikan inventaris kendaraan sepeda motor yang diperuntukkan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan supervisi di lapangan. Dan selebihnya tergantung dari setiap perusahaan untuk memberikan fasilitas-fasilitas kerja yang lainnya. Berapa sih nilai gaji seorang asisten? Setiap perusahaan memiliki formula masing-masing di dalam memberikan nilai gaji kepada seorang asisten yang tentunya berdasarkan asas kelayakan, keadilan, serta sekiranya dapat mengikat kebetahan seorang asisten sehingga setiap asisten dapat produktif untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Bagaimanakah cara untuk menjadi seorang asisten? Nantikan dalam tayangan video selanjutnya. Saya Rizky Munadil, salam planter.